Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ya hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa qala karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirlah hadirat Allah. Tentu kita di siang hari ini, ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kita sedang diberikan hidayah dan taufiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taufik dan hidayahnya selalu Allah berikan kepada kita sampai kematian kita. Amin ya Allah ya Rahman. Apa itu hidayah dan apa itu taufik? Hidayah merupakan salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan taufik adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari petunjuk itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang melakukan sholat Jumat dengan hidayah tadi, kita tahu bahwa sholat Jumat adalah hukumnya wajib. Sehingga ketika orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka dicap orang tersebut adalah orang munafik. Dengan hidayah itulah kita melaksanakan sholat Jumat, dan hidayah itulah, dengan taufik itulah kita bisa melaksanakannya. Maka hidayah sangat berharga, taufik juga sangat berharga. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan hidayah. Tentu sekaligus dengan taufiknya. Kita selalu bila melaksanakan sholat, bahkan di luar sholat pun, kita ketika membaca surah Al-Fatihah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan hidayah dengan kata atau kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hidayah ini tidak datang bisa, tapi kita harus upayakan dan harus kita doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa mendapatkan hidayah ketika kita datang ke tempat-tempat ilmu. Hidayah juga bisa datang kepada kita dengan sekaligus petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salah seorang paman Rasul Abu Khalid, ketika keadaan sangat betul-betul menjelang kematian, lalu Rasul SAW menengoknya, dan di sana ada kakak adik, salah satu dari Abu Jahal. Dengan perjuangannya Abu Thalib, Nabi sukses di dalam perjuangannya sampai kepada kita bersama, yaitu yang menghadap Islam. Ketika menjalani wafat, Nabi
menengoknya dengan mengatakan, ya ami wahai pamanku, ya ami wahai pamanku, ya ami wahai pamanku. Katakanlah, kul katakan, la ilaha illallah. Ternyata oleh Abu Jahal, apakah kamu tidak akan ikut nenek moyang kamu? Maka Nabi, kul ya ami la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Sampai berulang-ulang Nabi mentalkini, yaitu Abu Thalib sebagai pamannya, tapi ternyata tidak sempat Abu Thalib mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Muhammad la tahdi, kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Bagaimana tidak cintanya Nabi kepada Abu Thalib? Abu Thalib bisa berjuang, berdakwah dan Allah tidak ada gangguan apapun karena ada Abu Thalib ketika berdakwah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ketika kita mau dikehendaki Allah mendapat hidayah, tentu kita memohon kepada Allah yaitu hidayah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Para ahli tafsir menyebutkan as-siratal mustaqim adalah agama Islam. Ketika seseorang tidak membawa Islam, maka Allah tidak akan menerimanya nanti pada hari kiamat. Hanya agama Islam yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tafsir yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, dan yang lurus adalah tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita taat tunduk kepada Nabi, berarti kita sudah ada jalan yang lurus. Maka tentu harus mengetahui bagaimana yaitu sunnah, dalil sunnah, atau disebut yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjalin kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, maka kita itu sudah dikabulkan bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah berikan nikmat. Siapa? Di dalam tafsir lain disebutkan satu minan nabiyyin, para nabi. Jadi para nabi semuanya itu sudah ada jalan yang lurus yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu betul-betul Allah telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalan yang lurus. Bagaimana kehidupan para nabi itu Nabi kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Kita bagaimana? Apakah kita sebagai orang yang mengikuti Abu Bakar Siddiq dalam arti bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana akhlaknya itu Abu Bakar Siddiq? Karena Siddiq yang merupakan satu sahabat tertua, di mana beliau merupakan salah satu sahabat yang paling pertama beriman kepada Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj, maka disebut Siddiq. Ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid adalah merupakan salah satu yang Allah berikan nikmat kepada mereka, di mana mereka sekarang misalkan di Palestina, di Gaza, dengan dibantainya dan dibunuhnya dan ditembak dan ditinggalnya oleh orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi, maka mereka itu adalah matinya keadaan syahid. Itulah yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Terakhir adalah wassalihin, adalah orang-orang yang soleh. Jadi ketika orang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Salah satunya satu para nabi, kedua orang-orang yang mati syahid, ketiga adalah orang-orang yang jujur, keempat adalah yaitu orang-orang yang soleh. Itulah yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jangan sampai ya Allah aku berikan petunjuk, yaitu seperti orang yang tertutup, al-maghdub, ulang dolin dan orang yang sesat. Tafsir menyebutkan bahwa al-maghdub adalah orang-orang Yahudi, sedangkan yaitu al-dolin yang sesat adalah an-Nasr, orang-orang Kristen. Ketika kita menjauh dari akhlak-akhlak orang-orang Yahudi dan akhlak-akhlak orang-orang Nasrani, ternyata kita itu berarti sudah diberikan nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan surah Al-Fatihah ayat sekian menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai umat Islam sekarang ini agar kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu sangat penting dan sangat mahal, dan itu adalah merupakan salah satu tanda keselamatan orang di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya amin. Barakallahu fiikum. Barakallahu tilawatu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wal haqqu taqwa wa 'ala anna Allaha muttaqin. A'udzu billahi minasy syaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin ya Allah ya amin. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna sami'na munadiyan iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahil alamin. Ibadah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa yusallimuna taslima.